Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya Jakarta. Kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul 4 penerapan implementasi data mining dengan fungsinya untuk forecasting, classification, clustering, dan association dengan menerapkan metodologi CRISP-DM. Di sini ada kata pengantar. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang 4 penerapan data mining menggunakan metodologi CRISP-DM atau The Cross Industry Standard Process for Data Mining dengan fungsinya yaitu forecasting, prediction atau peramalan, dan classification, clustering, dan association. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu estimasi atau estimation, namun saya hanya diberikan tugas untuk membuat sebuah makalah atau penelitian dengan menggunakan 4 fungsi saja. Dalam penelitian ini terdapat 4 judul utama yang akan saya bacakan, yaitu terdiri dari penerapan CRISP-DM, prediksi atau forecasting pada pemain bola basket di NBA dalam satu musim menggunakan metode neural network. Dan yang kedua, penerapan CRISP-DM klasifikasi pada kelulusan mahasiswa di Universitas Brawijaya menggunakan metode Diction Tree. Yang ketiga, penerapan CRISP-DM clustering pada penyedia asuransi solusi kesehatan Aksa Mandiri menggunakan metode Cummings. Dan yang keempat, penerapan CRISP-DM asosiasi pada konsumsi minyak pemanas atau heating oil consumption menggunakan metode korelasional. Saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terdapat daftar isi bab 1, proses data mining berbasis metodologi CRISP-DM. Di sini dijelaskan bahwa CRISP-DM adalah metodologi data mining yang sangat populer. Ini terdiri dari 6 tahap, yaitu pemahaman bisnis atau business understanding, dan pemahaman data atau data understanding, persiapan data atau data preparation, pemodelan atau model, evaluasi atau evaluation, dan penyebaran atau deployment. CRISP-DM merupakan kerja tim yang melibatkan pengambil keputusan bisnis, analisis data, dan ahli domain. Di sini terdapat data mining standar proses, yaitu melibatkan dunia industri yang beragam bidangnya, memerlukan proses yang standar yang mampu mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah bisnis. Proses tersebut harus dapat digunakan di lintas industri atau cross industri dan netral secara bisnis. Tool dan aplikasi yang digunakan serta mampu menangani strategi pemecahan masalah bisnis dengan menggunakan data mining. Pada tahun 1996 lahirlah salah satu standar proses di dunia data mining yang kemudian disebut dengan The Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP-DM. Di sini terdapat gambar 1.1, yaitu penerapan CRISP-DM. Langkah pertama yaitu business understanding, kemudian data understanding, ketiga data preparation, keempat modeling, kelima evaluation, keenam development. Di dalam business understanding
Di sini kita harus mengucapkan tujuan dan persyaratan proyek dengan jelas, dan dalam hal ini yaitu masalah bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. Kemudian terjemahkan tujuan dan batasan ini ke dalam perumusan definisi masalah penambangan data. Terjemahkan tujuan dan batasan ini ke dalam perumusan definisi masalah penambangan data dan merancang apa yang akan Anda bangun. Kedua, data understanding. Langkah-langkahnya yaitu mengumpulkan data, menggunakan analisis data eksplorasi untuk membiasakan diri dengan data dan menemukan wawasan awal, mengevaluasi kualitas data. Jika diinginkan, pilih subset yang menarik yang mungkin berisi pola yang dapat ditindaklanjuti. Ketiga, data preparation. Siapkan dari data mentah awal kumpulan data akhir yang akan digunakan untuk semua fase berikutnya. Pilih kasus dan variabel yang ingin Anda analisis dan itu sesuai untuk analisis Anda. Lakukan data cleaning, integration, reduction, dan transformation. Jadi sudah siap untuk alat pemodelan. Keempat, modeling. Sini ada gambar 1-2 yaitu jenis model data mining, yaitu terdiri dari classification dan prediction. Langkah-langkahnya yaitu pilih dan terapkan pemodelan yang sesuai teknik, kemudian mengkalibrasi pengaturan model untuk mengoptimalkan hasil. Yang perlu diingat yaitu beberapa teknik yang berbeda dapat digunakan untuk masalah penambangan data yang sama. Jika perlu, kembali ke fase persiapan data untuk membawa bentuk data sesuai dengan persyaratan spesifikasi dari teknik penambangan data tertentu. Dan di sini kelima yaitu evaluation. Yaitu mengevaluasi satu atau beberapa model yang disampaikan dalam tahap pemodelan untuk kualitas dan efektivitas sebelum menerapkannya untuk digunakan di lapangan. Tentukan apakah model sebenarnya menjadi tujuan yang ditetapkan untuk itu di fase pertama. Tentukan apakah beberapa aspek penting dari masalah bisnis atau penelitian belum diperhitungkan secara memadai. Ambil keputusan mengenai penggunaan hasil data mining. Kemudian yang keenam, deployment. Membuat penggunaan model yang dibuat, yaitu diantaranya pembuatan model bukan menandakan penyelesaian dari sebuah proyek. Contohnya sebuah penerapan di sana menghasilkan laporan. Contoh dari sebuah penyebaran yang lebih kompleks yaitu dengan menerapkan proses penambangan data paralel di departemen lain. Untuk bisnis, pelanggan sering melakukan penyebaran berdasarkan model Anda. Sini terdapat detail flow, scripts DM detail flow, sama seperti tadi prosesnya. Yang pertama itu data understanding, yang pertama adalah business understanding dan data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Sini juga terdapat metode data mining. Yang pertama estimasi, estimation atau estimasi. Kemudian yang termasuk estimasi adalah linear regression atau LR, neural network atau NN, deep learning atau DL, super vector machine atau SVM, generalized linear model atau GLM, dan lain sebagainya. Kedua, forecasting.
Ini ada linear regression, neural network, deep learning, super vector machine, generalized linear model, dan lain sebagainya. Ketiga, classification atau klasifikasi. Sini ada detection tree, chart, ID3, C4.5, Gradle DT, network bias, knowledge network atau KNN, logistic regression, dan lain sebagainya. Keempat, metode clustering, diantaranya ada K-mean, K-medoid, self-organizing map atau SOM, BCG-mean, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, association atau asosiasi, yang terdiri dari FP growth, a priori, coefficient operation, C-square, dan lain sebagainya. Bab 2, penerapan dan implementasi metodologi Bridge DM. Sini terdapat judul, yaitu penerapan Bridge DM atau prediksi atau forecasting pada pemain bola basket di NBA dalam satu musim menggunakan metode neural network. Yang pertama yaitu konteks dan perspektif. NBA atau National Basketball Association adalah liga bola basket pria di Amerika Serikat dan merupakan liga basket paling bergengsi di dunia. Juan adalah analis kinerja statistik untuk tim atletik profesional utama di NBA. Timnya terus meningkat selama beberapa musim pertandingan NBA terakhir, dan menuju ke musim mendatang manajemen percaya bahwa dengan menambahkan antara 2 dan 4 paling hebat, tim akan memiliki kesempatan luar biasa untuk mencapai kejuaraan Liga NBA. Mereka telah menugaskan Juan untuk mengidentifikasi opsi terbaik mereka dari antara daftar 59 pemain berpengalaman yang akan tersedia bagi mereka. Semua pemain ini memiliki pengalaman, beberapa telah bermain secara profesional sebelumnya dan beberapa memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai amatir. Tidak ada yang harus dikesampingkan tanpa dinilai karena kemampuan potensial mereka untuk menambah kekuatan bintang dan produktivitas ke tim yang ada. Para eksekutif tempat Juan bekerja sangat ingin terus menghubungi prospek yang paling menjanjikan, jadi Juan perlu segera mengevaluasi kinerja masa lalu para atlet ini dan membuat rekomendasi berdasarkan analisisnya. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menjelaskan apa itu jaringan saraf, bagaimana ia digunakan dan manfaat menggunakannya. Kedua, mengenali format yang diperlukan untuk melakukan penambangan data jaringan saraf. Ketiga, mengembangkan model penambangan data jaringan saraf di RapidMiner menggunakan kumpulan data pelatihan. Dan 4, menafsirkan output model dan menerapkannya ke kumpulan data penilaian untuk penyebaran model. Ini yang pertama yaitu pemahaman bisnis atau business understanding. Juan menghadapi harapan yang tinggi dan memiliki tenggat waktu pengiriman untuk dipenuhi. Dia adalah seorang profesional, dia tahu bisnisnya dan tahu betapa pentingnya hal-hal tak terwujud dalam menilai bakat atletik. Dia juga tahu bahwa hal-hal tak terwujud itu sering dimanifestasikan oleh kinerja atlet di masa lalu. Dia ingin menambang kumpulan data semua pemain saat ini di liga untuk membantu menemukan aspek yang dapat membawa kegembiraan, penilaian, dan pertahanan paling banyak ke tim untuk mencapai kejuaraan liga. Sementara pertimbangan gaji selalu menjadi perhatian, manajemen telah mengindikasikan kepada Juan bahwa keinginan mereka adalah untuk mendorong kejuaraan di musim mendatang, dan mereka bersedia melakukan semua yang mereka bisa secara finansial
untuk mendatangkan 2 hingga 4 atlet terbaik yang dapat diidentifikasi Juan. Dengan tujuan majikannya yang dijelaskan kepadanya, Juan siap untuk mengevaluasi masing-masing dari kinerja statistik masa lalu 59 prospek untuk membantunya merumuskan apa rekomendasinya nanti. Kemudian ada pemahaman data atau data understanding. Ini adalah bentuk Excelnya. Kemudian yang kedua sama isi dari dataset chapter 11 dataset training SQL aspect dan data chapter 11 dataset scoring SQL aspect. Sini terdapat atribut yang akan dievaluasi oleh jaringan saraf kami, yaitu yang pertama player name, ini adalah nama pemain, kemudian position ID, shoot, kemudian make, personal point dan total point, assist, concession, block, assist, foul, kemudian years pro, karir shoot, dan ada karir max dan karir PP, karir TP, karir assist, karir count, in value, broadcast, kemudian ini ada kontributor, kemudian franchise player dan superstar. Superstar adalah individu langka yang adanya sangat unggul sehingga mereka membuat perbedaan di setiap pertandingan. Sebagian besar tim di liga akan memiliki satu pemain seperti itu, tetapi tim dengan 2 atau 3 selalu bersaing untuk gelar liga. Di sini data Juan sudah siap dan kami memahami atribut yang tersedia bagi kami. Dan sekarang kita dapat melanjutkan ke persiapan data atau data preparation. Sini data setnya dapat kita download di github.com. Di sini sudah saya sediakan websitenya, kemudian akses situs web tersebut. Setelah itu setelah kita download, kita impor kedua dataset tersebut ke repository RapidMiner. Di sini dashboard kita setting. Di sini terdapat 2 dataset, yaitu training CSV dan scoring CSV. Nah, sebelum kita masukkan ke proses, sebelumnya kita set dulu set role-nya. Dashboard kita set role menjadi label seperti pada gambar 22 ini. Dashboard di set role menjadi label terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua yaitu tambahkan 3 operator set role, 2 untuk aliran pelatihan code training dan yang 1 untuk aliran penilaian atau scoring.
Kemudian gunakan untuk yang pertama dalam aliran pelatihan training untuk mengatur peran atribut player name ke ID sehingga tidak akan disertakan dalam perhitungan prediksi jaringan saraf, dan lakukan hal yang sama untuk atribut set role dalam aliran penilaian atau scoring. Terakhir, gunakan atribut set role kedua dalam aliran pelatihan atau training untuk mengatur atribut pin value sebagai label. Dan setelah itu, setelah selesai, kita akan melihat seperti tambah pada gambar 23, 24, dan 25. Di sini parameter set role satunya kita set player name jadi ID, kemudian di parameter set role 2 juga sama, player name kita set menjadi ID, kemudian set role yang ketiga di sini pin value nya kita set menjadi label. Langkah ketiga, setelah datanya siap, kita jalankan modelnya, kemudian gunakan tampilan statistik untuk melihat kumpulan data. Pastikan bahwa atribut khusus tersebut memiliki peran yang ditetapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan parameter yang kita konfigurasikan pada langkah 2. Di sini statistik data, tidak ada data yang missing dan data dinyatakan bersih tanpa ada yang noise. Sini data set pelatihan training dengan dua atribut khusus, yaitu player name sebagai ID dan team value sebagai label. Kemudian di dataset scoring atau penilaian, player name kita set menjadi ID. Dan langkah keempat, saat meninjau kumpulan data, perhatikan bahwa keduanya memiliki satu karakteristik yang unik dari kumpulan data contoh sebelumnya. Rentang untuk kumpulan data penilaian tidak berada dalam rentang untuk kumpulan data pelatihan. Algoritma jaringan saraf termasuk yang digunakan dalam RapidMiner sering menggunakan konsep yang disebut logika fusi, yang merupakan pendekatan inferensial berbasis probabilitas untuk perbandingan data yang memungkinkan kita untuk menyimpulkan berdasarkan probabilitas kekuatan hubungan antara atribut dalam kumpulan data kita. Nah, setelah meninjau metadata kumpulan data, kembali ke perspektif desain sehingga kami dapat melanjutkan ke proses pemodelan atau modeling. Sini langkah kelima, kita cari operator yang namanya neural net dan kita tambahkan ke aliran pelatihan atau training. Gunakan apply model untuk menerapkan jaringan saraf Anda kumpulan data penilaian. Pastikan port mode dan lab terhubung ke port bus. Di sini prosesnya seperti gambar 28. Kurang lebih seperti ini. Dan jalankan model jika sudah. Kemudian kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu evaluasi atau evaluation. Jaringan saraf menggunakan apa yang disebut lapisan tersembunyi atau hidden layer untuk membandingkan semua atribut dalam kumpulan data dengan semua atribut lainnya. Lingkaran dalam grafik jaringan saraf adalah node, dan garis antara node disebut neuron. Semakin tebal dan gelap neuron antara node, semakin kuat afinitas antara node.
Grafik dimulai di sebelah kiri dengan satu node untuk setiap atribut prediktor. Ini dapat diklik untuk mengungkapkan nama atribut yang diawali oleh setiap node sebelah kiri. Lapisan tersembunyi atau gem layer melakukan perbandingan antara semua atribut, dan kolom node di sebelah kanan mewakili 4 nilai yang mungkin dalam atribut prediksi atau label. Label kami yaitu role player, kontributor, franchise player, atau superstar. Gambar 29 menampilkan grafis dari jaringan saraf kita yang menunjukkan neuron kekuatan yang berbeda dan 4 node untuk masing-masing kategori tingkat value yang mungkin. Beralih ke tab example set. Sini terlihat gambar 20 data untuk prediksi jaringan saraf dalam kumpulan data penilaian atau scoring. Kemudian gambar 11 data untuk prediksi dan keyakinan untuk model jaringan saraf kami. Semua 59 prospek sekarang dikategorikan secara prediktif. Berdasarkan data pelatihan kami, Juan sekarang dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu penyebaran atau development. Juan ingin dengan cepat dan mudah menilai 59 prospek ini berdasarkan kinerja masa lalu mereka. Dia dapat menerapkan modelnya dengan menanggapi manajemen dengan beberapa output berbeda dari jaringan saraf kami. Pertama, dia bisa mengklik 2 kali pada kolom prediksi atau king value untuk membawa semua superstar ke atas. Sini terdapat gambar 2012 yaitu nilai prediksi kumpulan data penilaian atau scoring dengan superstar diurutkan ke atas. Didapat 7 atlet dengan potensi superstar sekarang ditampilkan di atas. Nah, selanjutnya kepercayaan diri untuk 2 dari mereka yaitu Michael Jordan dan Kobe Bryant memiliki presentasi kepercayaan diri atau superstar masing-masing 82,6% dan 90,6%. Kemudian Shaq O'Neal dan Kevin Garnett juga sangat dekat dengan hanya sedikit kemungkinan menjadi pemain waralaba atau franchise player, namun bukan superstar. Bahkan franchise player adalah atlet dengan potensi keuntungan yang sangat besar, sehingga risiko mengejar salah 1 dari 2 pemain ini minimal. Ada beberapa orang lain dengan status superstar yang diprediksi dan kepercayaan di atas 90%, jadi Juan memiliki daftar pemain yang solid untuk bekerja. Tapi Juan tahu bahwa para pemain ini kemungkinan sudah ada di layar radar untuk banyak tim lain di Liga 3. Mungkin dia harus melihat beberapa alternatif potensial yang tidak begitu jelas bagi semua orang. Juan mungkin bisa mencetak kemenangan nyata dengan berpikir kreatif dan kecerdasan, serta pengalamannya telah memberitahunya bahwa terkadang akuisisi pemain terbaik tidak selalu yang paling jelas. Sini klik confident atau franchise player 2 kali. Seperti pada gambar 2013, maka akan muncul franchise player di mana nilai prediksi kumpulan data penilaian dengan franchise player tertinggi diurutkan ke atas. Didapatkan 9 franchise player yang diprediksi masuk dalam daftar 50 prospek. Mungkin Juan bisa menyarankan kepada
manajemen bahwa long term with block player yang sulit adalah Allen Iverson. Iverson mungkin lebih mudah dibujuk untuk datang ke tim karena lebih sedikit tim yang mungkin sudah berhubungan dengannya, dan dia mungkin lebih murah dalam hal gaji daripada kebanyakan superstar. Ini masuk akal, tetapi mungkin ada pemain yang lebih baik untuk dikejar. Iverson diprediksi akan menjadi franchise player, jadi Juan tahu dia bisa bermain secara konsisten dan pada level tinggi. Dia akan menjadi akuisisi yang sulit dan jangka panjang untuk tim manapun. Tapi tambahkan presentase kepercayaan Iverson ini di kolom superstar. Jaringan saraf kami memprediksi bahwa ada hampir 18,8% kemungkinan Iverson akan naik ke level superstar. Dengan pengalaman 10 tahun, Iverson mungkin siap untuk mencapai puncak karirnya dalam 1 atau 2 musim ke depan. Meskipun dia bukan pilihan pertama atau paling jelas dalam kumpulan data, Iverson tentu saja tampaknya menjadi atlet yang layak untuk dilihat. Dia mungkin saja menjadi bagian terakhir dari teka-teki membawa Real Juan menjadi juara di akhir musim depan. Tentu saja Juan harus terus menggunakan keahlian, pengalaman, dan evaluasinya terhadap faktor-faktor lain yang tidak terwakili dalam kumpulan data untuk membuat rekomendasinya. Misalnya, sementara semua 59 prospek memiliki beberapa tahun pengalaman, bagaimana jika statistik kinerja mereka semua telah dikumpulkan terhadap persaingan yang lebih rendah? Ini mungkin tidak mewakili kemampuan mereka untuk tampil di tingkat profesional. Sementara model dan prediksinya telah memberi Juan banyak hal untuk dipikirkan. Dia masih harus menggunakan pengalamannya untuk membuat rekomendasi yang lebih pada manajemen. Dan ada ringkasan subbab atau chapter summary. Neural network mencoba meniru otak manusia dengan menggunakan neuron buatan untuk membandingkan atribut satu sama lain dan mencari koneksi yang kuat. Dengan mengambil nilai atribut, memprosesnya, dan menghasilkan node yang dihubungkan oleh neuron, model membangun data ini dapat menawarkan prediksi dan presentase kepercayaan, bahkan di tengah ketidakpastian dalam beberapa data. Jaringan saraf tidak terbatas pada rentang nilai seperti beberapa metodologi lainnya. Dalam presentasi grafis mereka, jaringan saraf digambarkan menggunakan node dan neuron. Semakin tebal atau gelap garis antara node, semakin kuat koneksi yang diwakili oleh neuron itu. Neuron yang lebih kuat setara dengan kemampuan yang lebih kuat dengan atribut itu untuk memprediksi. Meskipun tampilan grafis bisa sulit dibaca, yang sering terjadi ketika ada sejumlah besar atribut, komputer dapat membaca jaringan dan menerapkan model untuk mencetak data untuk membuat prediksi. Presentase kepercayaan dapat menginformasikan lebih lanjut nilai prediksi pengamatan seperti yang diilustrasikan dengan atlet hipotetis kami, Allen Iverson, dalam subbab ini. Antara prediksi dan presentase kepercayaan, kita dapat menggunakan jaringan saraf untuk menemukan pengamatan menarik yang mungkin tidak jelas, tetapi masih mewakili peluang bagus untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan menggunakan Rapid Miner untuk judul yang pertama, yaitu klik local repository, kemudian proses. Nah, yang pertama itu penerapan prediksi forecasting pada pemain bola basket di NBA dalam satu musim menggunakan metode neural network. Kita open. Nah, seperti ini. Ini adalah dataset training dan
yang bawah adalah dataset scoring, dan ini set row 1, set row 2, dan set row 3. Ini ada operator neural network, dan yang terakhir adalah play model. Ini kita langsung jalankan proses, klik running. Nah, di sini terdapat gambar neural network, di mana kita bisa mengklik position ID, kemudian wake, dan di output kita wake juga. Dan di sini terdapat deskripsi. Ini bisa kita lihat sampel set atau play modelnya seperti ini. Ini adalah nama pemain dari basketball, dan data di data statistiknya ini tidak ada missing data. Ini player ID kita set menjadi ID, dan prediction team value kita set menjadi label. Kemudian ada confident, superstar, kemudian contributor, dan franchise player, role player. Dan visualisasinya seperti ini. Yang bawah adalah nama pemain, dan ini adalah yang sebelah kiri adalah position ID, shoot, match, personal point, total point, assist, konsesi, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat data set trainingnya seperti apa. Sini data set training seperti ini. Sini terdapat 263 sampel, 263 baris, dan 18 atribut. Kemudian di chapter 11 data scoring kita lihat di sini terdapat 59 baris dan 18 atribut atau kolom. Dan kita lanjut ke yang kedua, yaitu penerapan PhDM klasifikasi pada kelulusan mahasiswa di Universitas Berasia menggunakan metode Diction Tree. Konteks dan perspektif. Perguruan tinggi merupakan salah satu organisasi yang memberikan jasa pelayanan penyedia kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bersaing
untuk menjadi perguruan tinggi terbaik dan untuk menghasilkan lulusan terbaik. Universitas Siperasia adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang sedang berkembang di Jakarta. Sebagai perguruan tinggi Universitas Siperasia swasta ternama di Indonesia, dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menghasilkan lulusan yang berkualitas, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan yang ada di Indonesia. Tidak dipungkiri, menghasilkan lulusan berkualitas, keberhasilan mahasiswa itu sendiri sangat berpengaruh. Keberhasilan studi mahasiswa dapat terlihat pada beberapa aspek penilaian dalam perkuliahan. Untuk program studi sistem informatika di Universitas Siperasia, aspek penilaian mahasiswa antara lain yaitu aspek penilaian dalam pengerjaan tugas 1, UTS, dan tugas 2 dan UAS. Setiap mahasiswa memiliki pola dan strategi sendiri untuk meraih kelulusan dalam setiap bidang studi. Ada mahasiswa yang lebih fokus pada penilaian UTS dan UAS tanpa terlalu memperhatikan penilaian terhadap tugas yang diberikan pada saat perkuliahan. Ada pula mahasiswa yang fokus pada ketiga aspek penilaian sehingga aspek ketiga penilaian tersebut relatif seimbang satu sama lain. Pola tersebut dapat diketahui melalui hasil kuesioner awal yang dilakukan pada 379 responden acak yang terdapat di prodi sistem informatika. Tujuan dari penelitian yaitu memberikan konseling, terapi dan peringatan dini, dan perbaikan diri mahasiswa. Keempat, meningkatkan rasio kelulusan. Kemudian pemahaman bisnis atau business understanding, problemnya yaitu Profesor Jang Yong Chu, PhD MPA CPA, adalah rektor di Universitas Siperasia Jakarta. Universitas Siperasia memiliki masalah besar karena rasio kelulusan mahasiswa tiap angkatan sangat rendah. Profesor Jang Yong Chu, PhD MPA CPA, ingin menghadapi dan membuat pola dari profil mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu dan yang tidak lulus tepat waktu. Dengan pola tersebut, Profesor Jang Yong Chu, PhD MPA CPA, bisa melakukan konseling, terapi, dan memberi peringatan dini kepada mahasiswa kemungkinan tidak lulus tepat waktu untuk memperbaiki diri, sehingga akhirnya bisa lulus tepat waktu. Objeknya yaitu menemukan pola dari mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak. Kemudian langkah selanjutnya itu pemahaman data atau data understanding. Sini terdapat gambar 214 yaitu isi dari dataset data kelulusan mahasiswa XLSX, juga dilihat dari aplikasi Excel. Sini data-data dikumpulkan dari data profil mahasiswa dan indeks prestasi semester mahasiswa dengan atribut seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu merupakan nama, merupakan nama dari setiap mahasiswa, dan dua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Yang ketiga status mahasiswa atau mahasiswa atau pekerja. Keempat, umur rentang 22 sampai 50 tahun. Kemudian status nikah atau belum nikah, dan IPS 1 sampai IPS 8, IPK atau indeks prestasi kumulatif, dan 15 status kelulusan atau di sini terlambat atau tepat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu persiapan data atau data preparation. Data dapat di-download di http://github.com, yaitu data kelulusan mahasiswa XLSX. Import data tersebut jika sudah di-download ke dalam Rapid Miner,
dengan mengatur terlebih dahulu status kelulusannya sebagai label seperti pada gambar 215. Kita ubah pengaturan atau change role status kelulusan sebagai label. Kemudian sini terlihat tabel data kelulusan mahasiswa XLS. Jika dilihat ini XLS. Jika dilihat dari aplikasi RapidMiner, sini terdapat 379 data mahasiswa dengan 15 atribut, sedangkan missing value sebanyak 10 data dan tidak terdapat data noise. Di sini terdapat 10 data yang missing. Missing value dapat dipecahkan dengan menambahkan data dengan nilai rata-rata. Kemudian hasilnya adalah data bersih tanpa missing value. Seperti tampak pada gambar, datanya sudah menjadi bersih tanpa ada data yang missing lagi. Kemudian kita menuju langkah selanjutnya, yaitu modeling. Tujuan dari modeling ini yaitu mengembangkan model diffusion tree berdasarkan dataset yang telah disiapkan. Sedangkan kegiatannya yaitu memodelkan dataset dengan diffusion tree dengan melatih model diffusion tree menggunakan dataset. Tentukan parameter model seperti kedalaman maksimum dan kriteria pemisahan. Pola yang dihasilkan bisa berbentuk tree atau indent. Seperti gambar 219, model dataset dengan diffusion tree. Dan hasilnya terdapat pola data berupa diffusion tree atau pohon kelulusan. Dan langkah selanjutnya yaitu evaluasi atau evaluation. Hasil pola dari data berupa peraturan indent seperti pada gambar 221. Hasil pola dari data berupa berupa peraturan indent. Atribut atau faktor yang paling berpengaruh adalah status mahasiswa, IPS 2, IPS 5, IPS 1. Atribut atau faktor yang tidak berpengaruh adalah nama, jenis kelamin, umur, IPS 6, IPS 7, dan IPS 8. Kemudian langkah selanjutnya yaitu penyebaran atau deployment. Jang Yong-cho membuat program peningkatan disiplin dan pendampingan ke mahasiswa semester awal. Ini Profesor Jang Yong-cho. Profesor Jang Yong-cho, PhD MPH membuat program peningkatan disiplin dan pendampingan ke mahasiswa di semester awal, yaitu semester 1 sampai 2 dan semester 5. Karena faktor yang paling menentukan kelulusan mahasiswa ada 2 semester itu. Profesor Jang Yong-cho, PhD MPH membuat peraturan melarang mahasiswa bekerja paruh waktu di semester awal perkuliahan karena berisiko tinggi di kelulusan tepat waktu. Dan Profesor Jang Yong-cho, PhD MPH membuat program kerja paruh waktu di dalam kampus sehingga banyak pekerjaan kampus yang bisa intens ditangani sambil mendidik mahasiswa supaya memiliki pengalaman kerja, dan yang paling penting mahasiswa tidak meninggalkan kuliah karena pekerjaan. Profesor Jang Yong-cho, PhD MPH memasukkan pola dan model yang terbentuk ke dalam sistem informasi akademik, di mana sistem dibuat cerdas
sehingga bisa mengirimkan email analisis pola secara otomatis ke mahasiswa sesuai profilnya. Kemudian ringkasan dari subbab, klasifikasi pada kelulusan mahasiswa seringkali melibatkan disiplin ilmu data mining yang lebih mendalam. Di sini kita dapat melihat contohnya pada kasus klasifikasi kelulusan mahasiswa di Universitas Brazil Jakarta, di mana banyak sekali mahasiswa yang mengalami keterlambatan dalam hal menyelesaikan kuliah, sehingga perlu diadakan evaluasi dengan mengadakan penelitian pada setiap angkatan, khususnya jurusan informatika, sehingga dengan dilakukannya evaluasi terhadap data kelulusan mahasiswa tersebut, rektor dapat mengetahui pola apa saja yang muncul dari dataset tersebut. Selain itu, terdapat juga atribut dan faktor apa saja yang paling berpengaruh dan yang tidak berpengaruh, sehingga Profesor Zhang juga di MPACPA dapat mengimplementasikannya dengan cara membuat program yang tujuan utamanya adalah agar para mahasiswa lebih disiplin dalam belajar, sehingga dapat lulus dari Universitas Brazil atau UNSED tepat waktu dengan nilai terbaik. Sini implementasinya. Jadi pada kasus nomor 2, kita klik open. Nah, seperti ini bentuk prosesnya. Di sini ada data kelulusan mahasiswa. Kita dapat melihat datanya seperti ini di dataset. Ini langsung kita running saja. Nah, hasilnya seperti ini. Terdapat division tree atau confusion. Tapi gambarnya kecil sekali. Dan di sini kita lihat di description. Di sini yang berpengaruh adalah IPS 2 dan IPS 1. Di sini ada IPS 2, IPS 5 dan IPS 1 serta status mahasiswa. Dengan yang tidak berpengaruh tadi yaitu nama, jenis kelamin, umur, IPS 6, IPS 7 dan IPS 8. Kemudian di desain kita dapat melihat contoh example-nya. Nah, datanya seperti ini, terdiri dari 379 example terbaris dan 14 atribut atau kolom.
dan kita lihat di data statistiknya sinyal tidak ada data emission karena sudah kita bersihkan menggunakan operator replace missing value. Kemudian di visualisasi hasilnya adalah seperti ini. Dan ini jenis kelamin, tes 2. Nah, sini terlihat pola. Yang ini adalah jenis kelamin. Jika dilihat dari jenis kelamin, yang sebelah kiri ada perempuan dan yang sebelah kanan ada laki-laki. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu penerapan SDM clustering pada penyedia asuransi solusi kesehatan Aksa Mandiri menggunakan metode Kamin. Konteks dan perspektif. Sony adalah direktur program untuk penyedia asuransi solusi kesehatan Aksa Mandiri. Baru-baru ini dia telah membaca di jurnal media dan artikel lainnya dan menemukan penekanan kuat pada pengaruh berat badan, jenis kelamin, dan kolesterol pada perkembangan penyakit jantung koroner. Penelitian yang dia baca menegaskan dari waktu ke waktu bahwa ada hubungan antara tiga variabel ini, dan sementara ada sedikit yang dapat dilakukan tentang jenis kelamin seseorang. Tentu saja ada pilihan hidup yang dapat dibuat untuk mengubah kolesterol dan berat badan seseorang. Dia mulai melakukan brainstorming ide untuk perusahaannya dengan menawarkan program manajemen berat badan dan kolesterol pada individu yang menerima asuransi kesehatan melalui majikannya. Ketika dia mempertimbangkan di mana usahanya mungkin paling efektif, dia mendapati dirinya bertanya-tanya apakah ada kelompok alami individu yang paling berisiko untuk berat badan tinggi dan kolesterol tinggi. Dan jika ada kelompok seperti itu, di mana garis pemisah alami antara kelompok terjadi. Tujuan dari penelitian yaitu menjelaskan apa itu klaster Kamin, bagaimana mereka ditemukan, dan manfaat menggunakannya. Kedua, mengenali format yang diperlukan untuk data untuk membuat klaster Kamin, mengembangkan model penambahan data klaster Kamin dan Kamin di RapidMiner. Dan yang keempat, menafsirkan klaster yang dihasilkan oleh model Kamin dan menjelaskan signifikansinya jika ada. Dan langkah pemahaman bisnis atau business understanding. Tujuan Sonia adalah untuk mengidentifikasi dan kemudian mencoba menjangkau individu yang diasuransikan oleh majikannya yang berisiko tinggi karena penyakit jantung koroner, karena berat badan dan atau kolesterol tinggi. Dia mengerti bahwa mereka yang berisiko rendah yaitu mereka yang memiliki berat badan dan kolesterol rendah tidak mungkin berpartisipasi dalam program yang akan ditawarkan. Dia juga mengalami bahwa mungkin ada pemegang polis dengan berat badan tinggi dan kolesterol rendah, mereka yang memiliki berat badan tinggi dan kolesterol tinggi, dan mereka yang memiliki berat badan rendah dan kolesterol tinggi. Lebih lanjut, dia mengakui kemungkinan ada banyak orang di antara keduanya. Untuk mencapai tujuannya, dia perlu mencari di antara ribuan pemegang polis untuk menemukan sekelompok orang dengan karakteristik dan program kerajinan yang sama dan komunikasi yang akan relevan dan menarik bagi orang-orang dalam kelompok yang berbeda ini. Langkah pemahaman data atau data understanding-nya yaitu terlihat seperti pada gambar 222.
Isi dari dataset pemegang polis asuransi. Datasetnya seperti ini. Dan jika dilihat menggunakan RapidMiner, datasetnya seperti ini. Di sini terdapat 547 kolom dan 547 baris dan 3 kolom. Dengan menggunakan database klaim perusahaan asuransi, Sonia mengekstrak 3 atribut untuk 547 individu yang dipilih secara acak. Ketiga atribut tersebut adalah berat badan atau weight, bertanggung dalam pound, seperti yang tercatat pada pemeriksaan medis terbaru. Orang tersebut kadar kolesterol atau kolesterol terakhir mereka ditentukan oleh kerja darah di laboratorium dokter mereka, dan jenis kelamin mereka atau gender. Seperti biasa, dalam banyak kumpulan data, atribut gender menggunakan 0 untuk menunjukkan perempuan dan 1 untuk menunjukkan laki-laki. Kami akan menggunakan data sampel ini dari database perusahaan Sonia untuk membangun model cluster. Untuk membantu Sonia memahami bagaimana klien perusahaannya, pemegang polis asuransi kesehatan tampaknya dikelompokkan bersama berdasarkan bobot, jenis kelamin, dan kadar kolesterol mereka. Kita harus ingat ketika kita melakukan ini bahwa berarti sangat rentan terhadap pengaruh yang tidak semestinya oleh outlier ekstrim. Jadi mengawasi data yang tidak konsisten saat menggunakan metode penambang data pengelompokan kelamin sangat penting. Kemudian langkah selanjutnya persiapan data atau data preparation. Sini datasetnya dapat kita download di http://.com, yaitu data mining for the message chapter 6 dataset, chapter 6 dataset CSV. Kemudian kalau sudah kita download, kita import dataset CSV tersebut ke repository RapidMiner. Di sini terlihat seperti pada gambar 223, yaitu kumpulan data kolesterol, berat badan, dan jenis kelamin. Kita tambahkan ke kolom proses. Kemudian kita klik di data statistik. Di sini terlihat banyak 547 pengamatan atau data dan 3 kolom, dan di sini tidak ada missing value. Data sudah bersih, tidak ada noise. Kemudian langkah selanjutnya itu pemodelan atau modeling. Dalam kami clustering di sini ada singkatan dari beberapa kelompok atau cluster. Tujuan dari metodologi penambahan data ini adalah untuk melihat nilai atribut individu masing-masing pengamatan dan membandingkannya dengan rata-rata, atau dengan kata lain rata-rata dari kelompok potensial pengamatan lain untuk menemukan kelompok alami yang mirip satu sama lain. Di sini langkah-langkah untuk menyelesaikannya, yaitu langkah pertama, kembali ke tampilan desain di RapidMiner. Di kotak pencarian operator kita ketikkan kamin, kemudian thread operator tersebut ke streaming seperti pada gambar berikut ini, yaitu gambar 25 menambahkan operator kamin ke model kami. Sini
K-nya yaitu 2 dan maks dengan parameternya itu K2 dan maks penirannya 10. Dan langkah kedua yaitu karena tidak perlu menambahkan operator lain, sini model kami sangat sederhana. Kita bisa menjalankan model ini dan memulai menafsirkan hasilnya. Nah, di sini cuma ada 2. Setelah itu kita ubah di klasternya ini, K-nya kita ubah menjadi 4 dan yang 10 ini tetap. Dan langkah ketiga, ketika model dijalankan, di sini kami menemukan laporan awal tentang jumlah item yang jatuh yang masing-masing dari klaster kami, yaitu klaster 0, 1, 2, dan 3. Dalam model kasus ini klaster kami cukup seimbang, sementara klaster 0 dengan hanya 118 pengamatan, lebih kecil dari klaster lainnya. Itu tidak masuk akal. Dan yang keempat, kita bisa kembali pada titik ini dan menyesuaikan jumlah klaster kita, jumlah max run, atau bahkan bereksperimen dengan parameter lain yang ditawarkan oleh operator kami. Ada opsi lain untuk jenis pengukuran atau algoritma divergensi, dan jangan ragu untuk mencoba beberapa opsi ini jika Anda mau. Seperti halnya dengan aturan asosiasi, mungkin ada beberapa trial under error bolak-balik saat Anda menguji parameter yang berbeda untuk menghasilkan output model. Ketika Anda puas dengan parameter model Anda dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu evaluasi atau evaluation. Ingat bahwa tujuan utama Sonia dalam skenario hipotesis yang diajukan pada awal bab adalah untuk mencoba menemukan jeda alami antara berbagai jenis kelompok risiko penyakit jantung. Menggunakan operator kami di RapidMiner, kami telah mengidentifikasi 4 klaster untuk Sonia, dan sekarang kami dapat mengevaluasi kegunaannya dalam menjawab pertanyaan Sonia. Lihat kembali gambar 227. Ada sejumlah tombol button yang memungkinkan kita memilih opsi untuk menganalisis klaster kita. Kita akan mulai dengan melihat tabel sentral kita. Pandangan hasil kami tunjukkan pada gambar G8 memberikan sarana untuk setiap atribut di masing-masing dari 4 klaster yang kami buat. Sini gambar G8 yaitu sarana untuk setiap atribut dalam 4K klaster kami. Ini ada klaster 0, 1, 2, dan 3. Ini yang menjadi sorotan adalah klaster 2, karena klaster 2 ini nilai atribut baiknya dan kolesterol dan gendernya ini sangat tinggi, atau yang dibilang paling tinggi dari klaster lainnya. Kita dapat melihat bahwa klaster 2 memiliki berat rata-rata dan kolesterol tertinggi, dengan 0 mewakili perempuan dan 1 mewakili laki-laki, dan rata-rata 0,591 menunjukkan bahwa kita memiliki lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang diwakili dalam kelompok ini. Mengetahui bahwa kolesterol tinggi dan berat badan adalah 2 indikator utama risiko penyakit jantung yang dapat dilakukan oleh pemegang polis, Sonia kemungkinan ingin memulai dengan anggota klaster 2
ketika mempromosikan program barunya. Dia kemudian dapat memperluas pemrogramannya untuk memasukkan orang-orang dalam kelompok 1 dan 3 yang memiliki sarana bertahap berikutnya yang lebih rendah untuk dua atribut faktor risiko utama ini. Anda harus mencatat bahwa dalam contoh bab ini urutan numerik klaster 0, 1, 2, dan 3 sesuai dengan rata-rata penurunan untuk setiap klaster. Ini kebetulan, terkadang tergantung pada kumpulan data Anda. Klaster 0 mungkin memiliki sarana tertinggi, tapi klaster 2 mungkin memiliki yang tertinggi berikutnya. Jadi penting untuk memperlihatkan nilai sentroid Anda setiap kali Anda menghasilkan klaster. Jadi kita tahu bahwa klaster 2 adalah tempat Sonia kemungkinan akan memfokuskan upaya awalnya, tetapi bagaimana dia tahu siapa yang harus dihubungi? Siapa saja anggota klaster risiko tertinggi ini? Saya dapat menemukan informasi ini dengan memilih tombol button folder view seperti ditampilkan pada gambar 29 berikut. Di sini kita klik folder view dan kita tampilkan folder cluster 2 nya. Di sini tampilan folder memperlihatkan pengamatan yang disertakan dalam cluster 2. Sarana untuk cluster 2 hanya lebih dari 184 pound atau setara dengan 83,46 kg untuk berat badan dan hanya di bawah 219 untuk kolesterol. Orang yang diwakili dalam pengamatan 6 lebih berat dan memiliki kolesterol lebih tinggi daripada rata-rata untuk kelompok risiko tertinggi ini. Jadi ini adalah orang yang Sonia benar-benar berat untuk membantu dengan program penjangkauannya. Tapi kita tahu dari tabel sentroid bahwa ada 154 individu dalam kumpulan data yang termasuk dalam klaster ini. Mengklik masing-masing dari mereka di folder view mungkin bukan penggunaan waktu Sonia yang paling efisien. Selanjutnya kita tahu dari paragraf pemahaman data atau data understanding kita sebelumnya dalam bab ini bahwa model ini dibangun hanya pada kumpulan data sampel pemegang polis. Sonia mungkin ingin mengekstrak atribut ini untuk semua pemegang polis dari database perusahaan dan menjalankan model bagi pada lagi pada kumpulan data tersebut. Atau jika dia puas bahwa sampel telah memberinya apa yang dia inginkan dalam hal menemukan jeda di antara kelompok, dia dapat melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu penyebaran atau deployment. Kami dapat membantu Sonia mengekstrak pengamatan dari klaster 2 dengan cukup cepat dan mudah. Kembali ke perspektif desain di RapidMiner. Ingat dari bab 1 bahwa kita dapat menyaring pengamatan dalam kumpulan data kita. Dalam bab itu kami membahas penyaringan pengamatan sebagai langkah persiapan data atau data preparation. Tapi kami juga dapat menggunakan operator yang sama dalam penyebaran atau deployment kami. Menggunakan bidang pencarian di tab operator, temukan operator filter example dan sambungkan ke operator common clustering seperti yang digambarkan pada gambar 230. Perhatikan bahwa kita belum memutuskan port CLU atau cluster dari port storage set, melainkan kita telah menghubungkan port CLU ke port EXA kita pada operator filter example dan menghubungkan port EXA dari filter example ke port nya sendiri. Sini terdapat gambar 230, yaitu memfilter output model cluster kami hanya untuk pengamatan di cluster 2. Kemudian seperti yang ditunjukkan oleh panah hitam pada gambar 230, kita menyaring pengamatan kita berdasarkan filter tersebut menggunakan string parameter cluster sampai dengan cluster 2. Ini berarti bahwa hanya pengamatan dalam kumpulan data yang diklasifikasikan dalam kelompok cluster 2 yang akan
dipertahankan. Silakan dan klik tombol running untuk menjalankan model lagi. Kita akan melihat bahwa kami belum kehilangan tab model cluster kami. Ini masih tersedia bagi kami, tetapi sekarang kami telah menambahkan tab example set yang hanya berisi 154 pengamatan yang termasuk dalam cluster 2 seperti hasil model sebelumnya yang telah kami buat. Kami memiliki statistik deskriptif untuk berbagai atribut dalam kumpulan data. Sini dapat gambar 231 hasil yang difilter hanya untuk pengamatan cluster 2. Itu yang area sebelah sini, dan cluster yang ditunjuk di sini adalah cluster 2. Setelah itu, Sonia dapat menggunakan angka-angka ini untuk mulai menghubungi calon peserta dalam programnya. Dengan kelompok berisiko tinggi yang memiliki bobot antara 167 dan 203 pound, atau di sini 75,75 dan 92,08 kg, dan kadar kolesterol antara 204 dan 235 ini diambil dari statistik ring pada gambar 231. Dia dapat kembali ke database perusahaannya dan mengeluarkan query SQL seperti ini. Select first name dan last name, dan nomor polis, address atau alamat, phone number atau nomor telepon, from policy holder atau holder police view, where-nya yaitu weight lebih besar sampai dengan 167, dan kolesterolnya lebih besar dari 204. Ini akan memberinya daftar kontak untuk setiap orang, pria atau wanita, yang diasuransikan oleh majikannya yang akan termasuk dalam kelompok risiko yang lebih tinggi atau cluster 2. Dalam model penambahan data kami, dia dapat mengubah kriteria parameter di operator file sampel kami menjadi cluster sampai cluster 1, dan menjalankan kembali model untuk mendapatkan statistik deskriptif bagi mereka yang berada dalam kelompok risiko tertinggi berikutnya, dan memodifikasi pernyataan SQL-nya untuk mendapatkan daftar kontak untuk grup tersebut dari database organisasinya. Sesuatu yang mirip dengan query ini yaitu select first name, last name, police name, address, dan phone number from policyholder view, where-nya itu weight lebih besar sama dengan 150 dan lebih kecil sampai dengan 169, dan kolesterol lebih besar 168 dan lebih kecil dari 204. Jika dia juga ingin memisahkan kelompoknya berdasarkan jenis kelamin, dia dapat menambahkan kriteria itu juga seperti gender sampai dengan 1 dan clause where dari pernyataan SQL. Ketika dia terus mengembangkan program peningkatan kesehatannya, Sony akan memiliki daftar individu yang paling ingin dia targetkan dengan harapan meningkatkan kesadaran, mendidik pemegang polis, dan modifikasi perilaku yang akan mengarah pada insiden penyakit jantung yang lebih rendah di antara klien majikannya. Gambar 232 hasil visualisasi atau gambar pola dari dataset, dan ringkasan dari subbab ini yaitu Kamin clustering adalah model penambahan data yang jatuh terutama di sisi klasifikasi ketika mengacu pada diagram Venn dari bab 1 gambar 12. Untuk contoh bab ini tidak selalu memprediksi pemegang polis asuransi mana yang akan atau tidak akan mengembangkan penyakit jantung. Ini hanya mengambil indikator yang diketahui dari atribut dalam kumpulan data dan mengelompokkannya bersama-sama berdasarkan kesamaan atribut tersebut
dengan rata-rata kelompok. Karena atribut apapun yang dapat dikuantifikasi juga dapat memiliki sarana yang dihitung. Pengelompokan kami menyediakan acara yang efektif untuk pengelompokan pengamatan bersama berdasarkan apa yang khas atau normal untuk kelompok itu. Ini juga membantu kita memahami di mana satu kelompok dimulai dan yang lainnya berakhir, atau dengan kata lain, di mana jeda alami terjadi antara kelompok dalam kumpulan data. Kamin clustering sangat fleksibel dalam kemampuannya untuk mengelompokkan pengamatan bersama. Operator Kamin di Rapid Miner memungkinkan penambang data untuk mengatur jumlah cluster yang ingin mereka hasilkan. Untuk menentukan jumlah rata-rata sampel yang digunakan untuk menentukan cluster dan menggunakan sejumlah algoritma yang berbeda untuk mengevaluasi sarana. Meskipun cukup sederhana dalam pengaturan dan definisinya, Kamin clustering adalah metode yang ampuh untuk menemukan kelompok pengamatan alami dalam kumpulan data. Sini kita akan mengimplementasikan untuk penerapan GridDM yang ketiga, yaitu penerapan GridDM clustering pada penyedia asuransi akses mandiri menggunakan metode Kamin. Kita klik open. Ini adalah datasetnya, itu chapter 6 dataset, dan kita tambahkan operator clustering, kemudian filter example, di filter example kita atur parameternya cluster sampai dengan cluster 2 dengan kondisi kelasnya itu atribut value filter. Kita pilih yang atribut value dan filter. Sini kita lihat dulu datasetnya. Kita langsung saja ke proses running. Nah, hasilnya seperti ini. Datasetnya berupa 154 dataset atau baris, dan 3 atribut. Di sini yang disorot ada cluster 2 karena memiliki nilai kolesterol yang sangat tinggi. Dan kita lihat data statistiknya, ada yang missing atau tidak. Nah, di sini cluster 2 berwarna kuning, untuk cluster berwarna kuning. Seperti ini, dan di visualisasi master ini yang warna coklat gender, warna hijau weight atau berat, dan warna biru ini adalah kolesterol. Sini kita lihat example result set datasetnya, yaitu seperti ini. Ini adalah dataset sebelum kita proses, dan setelah kita proses hasilnya seperti ini. Cluster 2 berwarna kuning, dan cluster lainnya
nilainya lebih rendah dari klaster 2. Kemudian kita lanjut ke langkah ke bab berikutnya yaitu 2.4, penerapan PDM asosiasi pada konsumsi minyak pemanas atau heating oil consumption menggunakan metode korelasional. Konteks dan perspektif. Sarah adalah manajer penjualan regional untuk pemasok bahan bakar fosil nasional untuk pemanas rumah. Volatilitas harga pasar baru-baru ini untuk minyak pemanas secara khusus ditambah dengan variabilitas yang luas dalam ukuran setiap pesanan untuk minyak pemanas rumah membuat Sarah khawatir. Dia merasa perlu untuk memahami jenis perilaku dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan minyak pemanas di pasar domestik. Faktor apa yang terkait dengan penggunaan minyak pemanas dan bagaimana dia bisa menggunakan pengetahuan tentang faktor-faktor tersebut untuk mengelola inventarisnya dengan lebih baik dan mengantisipasi permintaan. Sarah percaya bahwa data mining dapat membantunya mulai merumuskan pemahaman tentang faktor-faktor dan interaksi ini. Tujuan penelitian yaitu yang pertama menjelaskan apa itu korelasi dan apa yang tidak. Kedua, mengenali format yang diperlukan untuk data untuk melakukan analisis korelasi. Ketiga, mengembangkan model korelasi di RapidMiner. Dan yang keempat, menafsirkan koefisien dalam metrik korelasi dan menjelaskan signifikansi mereka jika ada. Langkah pertama yaitu pemahaman bisnis atau business understanding. Tujuan Sarah adalah untuk lebih memahami bagaimana perusahaannya dapat berhasil di pasar minyak pemanas rumah. Dia mengakui bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi minyak pemanas dan percaya bahwa dengan menyelidiki hubungan antara sejumlah faktor tersebut, dia akan dapat memantau dan menanggapi permintaan minyak pemanas dengan lebih baik. Dia telah memilih korelasi sebagai cara untuk memodelkan hubungan antara faktor-faktor yang ingin diselidiki. Korelasi adalah ukuran statistik seberapa kuat hubungan antara atribut dalam kumpulan data. Pemahaman data atau understandingnya yaitu untuk menyelidiki pertanyaannya, Sarah telah meminta bantuan kami dalam membuat matriks korelasi 6 atribut. Bekerja sama menggunakan sumber daya data perusahaan Sarah yang terutama diambil dari database penagihan perusahaan, kami membuat kumpulan data yang terdiri dari atribut sebagai berikut. Yang pertama, insulation. Ini adalah peringkat kepadatan mulai dari 1 hingga 10 yang menunjukkan ketebalan isolasi masing-masing rumah. Kemudian kedua, temperatur. Ini adalah suhu lingkungan luar ruangan rata-rata di setiap rumah untuk tahun terakhir diukur dalam derajat Fahrenheit. Ketiga, heating oil. Ini adalah jumlah total unit minyak pemanas yang dibeli oleh pemilik setiap rumah pada tahun terakhir. Dan yang keempat, 6 akupan. Ini adalah jumlah total penghuni yang tinggal di setiap rumah. Dan yang keenam, yang kelima yaitu average age atau average age. Ini adalah usia rata-rata penghuni tersebut. Yang keenam, home size. Ini adalah peringkat pada skala 1 hingga 8 dari ukuran keseluruhan rumah.
Semakin tinggi angkanya, semakin besar rumahnya. Kemudian langkah selanjutnya itu persiapan data atau data preparation. Kumpulan data CSV dapat di download di situs github.com. Di situ sudah ada datasetnya, sudah lengkap. Itu yang kita ambil adalah dataset untuk chapter 4. Silakan di download. Kemudian jika sudah di download, import kumpulan data CSV tersebut ke repository data RapidMiner, simpan dengan nama chapter 4 dataset CSV. Sini terlihat seperti gambar 233, kumpulan data chapter 4 dataset CSV ditambahkan ke repository RapidMiner. Langkah yang kedua, jika aplikasi RapidMiner tidak terbuka ke jendela proses kosong yang baru, klik ikon proses baru atau klik file dan new untuk membuat proses baru. Seret kumpulan data chapter pada dataset CSV ke jendela proses utama Anda. Silakan dan klik tombol run atau play untuk memeriksa metadata set. Jika diminta, Anda dapat memilih untuk menyimpan model baru. Untuk contoh buku ini atau penelitian ini, kita akan menyimpan model sebagai chapter 4 dataset. Sini terdapat gambar 234, yaitu tampilan data dan statistik dari dataset. Ini tidak ada missing data, dan kita dapat melihat bahwa ada total 1218 rumah yang diwakili dalam kumpulan data. Kumpulan data kami tampaknya sangat bersih, tanpa nilai yang hilang di salah satu dari 6 atribut, dan tidak ada data yang tidak konsisten yang terlihat dalam tentang kami atau statistik deskriptif lainnya. Jika mau, Anda dapat meluangkan waktu sebentar untuk beralih ke tampilan data untuk membiasakan diri dengan data. Rasanya data ini dalam kondisi baik dan tidak lagi membutuhkan operator persiapan data. Jadi kami siap untuk beralih ke langkah pemodelan atau modeling. Beralih kembali ke perspektif desain pada tab operator di sudut kiri bawah, gunakan kotak pencarian dan mulailah mengetik kata korelasi. Alat yang kami cari disebut metrik korelasi. Anda mungkin dapat menemukannya bahkan sebelum Anda selesai mengetik istilah pencarian lengkap. Setelah Anda menemukannya, seret ke jendela proses Anda dan letakkan ke aliran Anda. Secara default, port EXA akan terhubung ke port REST, tetapi dalam contoh bab ini kita tertarik untuk membuat metrik koefisien korelasi yang dapat kita analisis. Jadi, apakah penting bagi Anda untuk menghubungkan port metrik ke port REST seperti yang diilustrasikan pada gambar 235? Sini penambahan metrik korelasi ke aliran kamis dengan port map atau metrik yang terhubung ke port set hasil atau tes. Langkah keempat yaitu korelasi adalah alat analisis statistik yang relatif sederhana sehingga ada beberapa parameter untuk dimodifikasi. Kami akan menerima default dan menjalankan model. Hasilnya akan mirip dengan gambar 236. Hasil dari korelasi metrik berupa tabel. Kemudian langkah kelima pada gambar 236, kita memiliki koefisien korelasi dalam metrik.
Koefisien korelasi relatif mudah diuraikan. Mereka hanyalah ukuran kekuatan hubungan antara setiap set atribut yang mungkin dalam kumpulan data. Karena kita memiliki 6 atribut dalam kumpulan data ini. Matriks kita adalah lebar 6 kolom dengan tinggi 6 baris. Di lokasi di mana atribut bersinggungan dengan dirinya sendiri, koefisien korelasi adalah 1, karena segala sesuatu yang dibandingkan dengan dirinya sendiri memiliki hubungan yang sangat cocok. Semua pasangan atribut lainnya akan memiliki koefisien korelasi kurang dari 1. Untuk sedikit memperumit masalah, koefisien korelasi sebenarnya bisa relatif juga, sehingga semua koefisien korelasi akan jatuh di suatu tempat antara min 1 dan 1. Kita dapat melihat bahwa ini adalah kasus pada gambar 236, sehingga sekarang kita dapat beralih ke langkah Bridge DM selanjutnya, yaitu evaluasi atau evaluation. Semua koefisien korelasi antara 0 dan 1 mewakili korelasi positif, sedangkan semua koefisien antara 0 dan 1 adalah korelasi negatif. Meskipun ini mungkin tampak mudah, ada perbedaan penting yang harus dibuat ketika menafsirkan nilai-nilai metrik. Perbedaan ini berkaitan dengan arah pergerakan antara dua atribut yang dianalisis. Mari kita pertimbangkan hubungan antara atribut fungsi setting oil dan atribut tingkat peringkat isolasi. Koefisien di sana seperti yang dilihat dalam matriks kami pada gambar 236 adalah 0,736. Ini adalah angka positif dan karenanya korelasi positif. Tapi apa artinya itu? Korelasi yang positif berarti bahwa ketika nilai satu atribut naik, nilai atribut lainnya juga naik. Tapi korelasi positif juga berarti bahwa ketika nilai satu atribut jatuh, yang lain juga jatuh. Analisis data terkadang membuat kesalahan dengan berpikir bahwa korelasi negatif ada jika nilai atribut menurun. Tapi jika nilai atribut yang sesuai juga menurun, korelasinya masih positif. Ini diilustrasikan pada gambar 237. Sini setiap kali kedua nilai atribut bergerak ke atas ke arah yang sama, korelasinya positif. Kemudian selanjutnya pertimbangkan hubungan antara atribut temperatur dan atribut insulation rating. Dalam metrik gambar 236 kami melihat bahwa koefisien di sana adalah min 0,794. Min 0,794. Dalam contoh ini korelasinya negatif, seperti yang diilustrasikan pada gambar 238. Setiap kali nilai atribut bergerak berlawanan arah, korelasinya negatif. Jadi, koefisien korelasi memberitahu kita sesuatu tentang hubungan antara atribut, dan ini membantu, tetapi mereka juga memberitahu kita sesuatu tentang kekuatan korelasi. Seperti disebutkan sebelumnya, semua korelasi akan jatuh antara 0 dan 1 atau 0 dan min 1. Semakin dekat koefisien korelasi dengan 1 atau min 1, semakin kuat. Gambar 239 menggambarkan kekuatan korelasi sepanjang kontinum dari min 1 hingga 1. Sini dijelaskan seperti pada gambar 239, kekuatan korelasi antara min 1 dan 1. Semakin gelap yaitu korelasinya semakin kuat, dan semakin terang di situ tidak ada korelasi. Abnimer mencoba membantu kami mengenali kekuatan korelasi melalui kode warna. Dalam metrik gambar 239 kita dapat melihat bahwa beberapa sel diwarnai dengan nuansa ungu dalam warna bertingkat untuk lebih kuat menyoroti mereka yang memiliki korelasi lebih kuat. Penting untuk menyadari bahwa ini hanya pedoman umum dan bukan aturan keras dan cepat.
Koefisien korelasi sekitar 0,2 memang menunjukkan beberapa interaksi antara atribut, bahkan jika itu tidak signifikan secara statistik. Ini harus diingat saatnya kita melanjutkan ke penyebaran development. Konsep penyebaran atau development dalam penambangan data berarti melakukan sesuatu dengan apa yang telah Anda pelajari dari model Anda, mengambil beberapa tindakan berdasarkan apa yang dikatakan model Anda. Dalam contoh bab ini, kami melakukan beberapa analisis operasi dasar untuk tokoh fiksi kami, yaitu Sarah. Ada beberapa kemungkinan hasil dari penyelidikan ini. Kami belajar melalui penyelidikan kami bahwa dua atribut yang paling kuat berkorelasi dalam kumpulan data kami adalah heating oil dan AVG oil, AVGX. Dengan koefisien 0,848. Dengan demikian, kita tahu bahwa dalam kumpulan data ini, ketika usia rata-rata penghuni di rumah meningkat, demikian juga penggunaan minyak pemanas di rumah itu. Apa yang kita tidak tahu adalah mengapa itu terjadi. Analis data sering membuat kesalahan dengan menafsirkan korelasi sebagai sebab akibat. Asumsinya bahwa korelasi membuktikan sebab akibat berbahaya dan sering salah. Pertimbangkan sejenak koefisien korelasi antara AVGX atau rata-rata umur dan suhu min 0,673. Mengacu kembali pada gambar 239, kita dapat melihat bahwa ini dianggap sebagai korelasi negatif yang relatif kuat. Seiring bertambahnya usia penghuni rumah, suhu rata-rata di luar menurun, dan ketika suhu naik, usia orang dalam turun. Tapi bisakah usia rata-rata penghuni rumah berpengaruh pada suhu luar ruangan tahunan rata-rata rumah itu? Tentu tidak. Jika ya, kita bisa mengendalikan suhu hanya dengan memindahkan orang-orang dari berbagai usia masuk dan keluar rumah. Ini tentu saja konyol. Sementara secara statistik ada korelasi antara dua atribut ini dalam kumpulan data kami. Tidak ada alasan logis bahwa gerakan di satu menyebabkan gerakan di yang lain. Hubungan itu mungkin kebetulan, tapi jika tidak, pasti ada penjelasan lain yang tidak dapat ditawarkan oleh model kami. Keterbatasan tersebut harus diikuti dan diterima dalam semua keputusan penyebaran data minim. Implementasi lain yang salah tentang korelasi adalah bahwa koefisien adalah persentase, seolah-olah mengatakan bahwa koefisien korelasi 0,776 antara dua atribut merupakan indikasi bahwa ada 77,6% variabilitas bersama antara kedua atribut tersebut. Ini tidak benar. Sementara koefisien menceritakan sebuah kisah tentang variabilitas bersama antara atribut. Rumus matematika yang mendasari yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi semata-mata mengukur kekuatan seperti yang ditunjukkan oleh kedekatan dengan 1 atau min 1 dari interaksi antara atribut. Tidak ada persentase yang dihitung atau dimaksudkan. Dengan parameter interpretasi ini dijelaskan, mungkin ada beberapa hal yang Sarah dapat lakukan untuk mengambil tindakan berdasarkan model kami. Beberapa opsi mungkin termasuk menghapus atribut 6 akupan, sementara jumlah orang yang tinggal di rumah mungkin secara logis tampak seperti variabel yang akan mempengaruhi penggunaan energi. Dalam model kami itu tidak berkorelasi secara signifikan dengan hal yang lain. Di sini yang kita cari adalah
kolom name okupan. Ini dapat kita atur di cukup, kemudian menyelidiki peran isolasi rumah. Atribut peringkat isolasi cukup kuat berkorelasi dengan sejumlah atribut lainnya. Kemudian menambahkan granularitas yang lebih besar dalam kumpulan data. Kumpulan data ini telah menghasilkan beberapa hasil yang menarik, tetapi terus terang ini cukup umum. Kemudian menambahkan atribut tambahan ke kumpulan data. Dimana ternyata jumlah penghuni di rumah tidak berkorelasi banyak dengan atribut lain, tetapi itu tidak berarti bahwa atribut lain akan sama tidak menariknya. Misalnya, bagaimana jika seorang memiliki akses ke jumlah tungku dan atau boiler di sekitar rumah, akses sedikit berkorelasi dengan penggunaan heating oil. Jadi mungkin jumlah konsumen yang mengkonsumsi minyak pemanas di setiap rumah akan menceritakan kisah yang menarik atau setidaknya menambah wawasannya. Sarah juga bijaksana untuk mengingat bahwa pendekatan TDDM bersifat siklus. Setiap bulan ketika pesanan baru masuk dan tagihan baru keluar. Karena pelanggan baru mendaftar untuk akun minyak pemanas, ada data tambahan yang tersedia untuk ditambahkan ke dalam model. Saat dia belajar lebih banyak tentang bagaimana setiap atribut dalam kumpulan datanya berinteraksi dengan yang lain, dia dapat meningkatkan model korelasi kami dengan menambahkan tidak hanya atribut baru tetapi juga pengamatan baru. Sini kita akan mengimplementasikan modelnya. Yaitu penerapan PDM yang keempat. Sini ada dataset. Pada dataset kita masukkan ke dalam proses, dan setelah itu kita tambahkan operator correlation matrix dan kita hubungkan menggunakan konektor exacta goros dan makro kita buat goros, dan kita langsung jalankan. Nah, di sini hasilnya lihat sebuah tabel kemudian ini ada visualisasinya seperti ini. Ini ada menunjukkan warna temperatur, kemudian di
dataset. Kita lihat dataset awalnya seperti ini. Jika kita lihat di statistiknya, ini tidak ada yang missing dan tidak ada noise. Dan untuk visualisasi seperti ini, adalah untuk insulasi, dan kolom-kolomnya itu teratur, dan di aksisnya ini adalah heating oil. Untuk x aksisnya, aksis kolomnya itu insulation. Jadi ada 3: temperatur, insulasi, dan heating oil. Kemudian kita lanjut ke bab 3, yaitu penutup. Kami dapat melindungi privasi dengan menggabungkan data, menganonimkan pengamatan melalui penghapusan nama dan informasi identitas pribadi, dan dengan menyimpannya di lingkungan yang aman dan terlindungi. Ketika Anda sibuk bekerja dengan angka, buku dan pengamatan, mudah untuk melupakan orang-orang di balik data. Kita harus berhati-hati ketika model pembangunan data mungkin mencap seseorang sebagai risiko tertentu, peka terhadap perasaan dan hak orang. Bila perlu, mintalah izin mereka untuk mengumpulkan dan menggunakan data tentang mereka. Jangan merasionalisasi pembenaran untuk proyek pembangunan data Anda. Pastikan Anda melakukan pekerjaan yang adil yang akan membantu dan menguntungkan orang lain. Terlepas dari mekanisme yang Anda gunakan untuk menentukan batas-batas etika Anda, harapan kami adalah Anda akan selalu mengingat perilaku etis saat menambang data. Ingat sisi pribadi dari apa yang Anda lakukan. Ketika kami mulai buku ini atau penelitian ini, kami berbicara tentang keinginan untuk memperkenalkan subjek penambangan data kepada audiens baru yang non-tradisional. Belajar baik dari dalam Rapid Miner maupun melalui alat lain untuk menemukan pola yang tidak terduga dan menarik dalam data Anda. Tujuan penelitian ini sejak awal adalah untuk menjadi panduan pemula cara untuk memulai pengembangan data, bahkan jika Anda tidak memiliki latar belakang ilmu komputer atau analisis data. Semoga melalui penelitian ini Anda telah belajar banyak dan sedang dalam perjalanan untuk menjadi penambang data yang berprestasi dan etis. Anda telah cukup belajar untuk menjadi data analis atau DA yang handal. Terapkan apa yang telah Anda pelajari untuk menggunakan data sebagai keuntungan yang kuat dan bermanfaat. Dan saat kita menutup konten ini, mari kita lakukan hal yang terbaik bagi diri kita. Mari kita mulai mengali. Dan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga peneliti dapat melakukan penelitiannya dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen sponsor mata kuliah dosen data mining, yaitu Ibu Insinyur Heni Yulianti MM MKOM, yang telah memberikan materi perkuliahan dari pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-6 pertemuan ke-16 dengan sempurna, sehingga kami dapat memahami dan mengerti lebih dalam tentang apa itu data mining. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Fani Saputra SKOM MKOM selaku dosen pembimbing, serta beliau mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan semua aktivitasnya sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dan
menyelesaikan penelitian ini sudah selesai. Peneliti berharap masukan dari teman-teman dan pihak lainnya guna kesempatan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Sini terdapat daftar pustaka, link video, link file dataset, dan tabel nilai. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang telah saya bacakan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Ada kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.